Sistem pembayaran merupakan urat nadi perekonomian yang dapat menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Revolusi digital di era Industri 4.0 memacu Bank Indonesia untuk memahami pergeseran kebutuhan dan perilaku masyarakat, peluang, serta dimensi resiko dalam menjaga kualitas layanan publik dan pelaksanaan fungsi bank sentral di area sistem pembayaran. Seiring dengan inovasi dan digitalisasi dalam ekonomi dan keuangan yang tak terhindarkan, penyelenggaraan sistem pembayaran pun juga semakin berkembang. Sebagai otoritas, Bank Indonesia perlu memastikan penyelenggaraan SP yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal atau jamu muah. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas model bisnis penyelenggaraan sistem pembayaran saat ini, tentunya juga akan meningkatkan resiko dalam ekosistem sistem pembayaran. Kompleksitas model bisnis dan kerjasama ini membutuhkan penguatan peran BI, baik sebagai otoritas pengatur dan pengawas, serta pembuat kebijakan publik. Ketentuan terkait sistem pembayaran yang amat banyak, rigid, dan kompleks yang membuat pengaturan mulai dari yang bersifat prinsipil, operasional, hingga teknis, serta pengaturan yang terbitkan sebagai respon terhadap perkembangan di industri menyebabkan pengaturan yang kurang optimal. Dalam rangka mengakomodir transformasi digital, di saat yang sama terjadi perubahan landscape pengaturan jasa keuangan dan sistem pembayaran secara global, dengan strategi berupa perubahan kebijakan atau regulasi, bahkan sampai pada tataran penyusunan atau penyesuaian dalam undang-undang. Secara umum, transformasi pengaturan dilakukan secara forward-looking dengan pendekatan pengaturan yang bersifat principle-based. Regulatory Reform merupakan salah satu inisiatif utama dalam BSPI 2025 sebagai landasan hukum dari seluruh inisiatif di dalamnya. Regulatory Reform Sistem Pembayaran merupakan upaya untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional. Upaya dimaksud dilakukan untuk menata kembali struktur industri dan memayungi ekosistem sistem pembayaran secara end-to-end. Selain itu, pendekatan pengaturan juga didasarkan pada aktivitas atau activity-based dan risiko atau risk-based dengan mengedepankan pendekatan pengaturan yang bersifat principle-based. Regulatory reform dilakukan dengan prinsip terstruktur, agile and forward-looking, serta proporsional dalam rangka mengakomodasi ekonomi dan keuangan digital, memperkuat dan menyederhanakan ketentuan, serta menata kembali struktur industri sistem pembayaran. Dengan dilakukannya regulatory reform, Bank Indonesia melakukan penyederhanaan konstelasi struktur pengaturan sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran atau PBISP diterbitkan sebagai ketentuan induk yang memayungi seluruh cakupan penyelenggaraan sistem pembayaran. Sebagai tindak lanjut PBISP, Bank Indonesia juga telah menerbitkan PBI tentang penyedia jasa pembayaran, PBI tentang penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, serta PBI tentang standar nasional sistem pembayaran. Beberapa hal yang menjadi poin utama dalam regulatory reform adalah simplifikasi dan efisiensi dalam aktivitas, proses, dan persyaratan izin atau penetapan, proses dan risk-based approach dalam pengembangan dan kerjasama, restrukturisasi terkait penetapan persyaratan minimum modal disetor atau initial capital bagi PJP sesuai kategori izin yang diajukan, serta PIP dengan memperhatikan cakupan jaringan yang dimiliki. Implementasi kewajiban pemodalan, manajemen resiko, dan standar keamanan sistem informasi sesuai klasifikasi PJP atau PIP. Optimalisasi meliputi fungsi evaluasi izin
atau penetapan, serta tindak lanjut pengawasan oleh Bank Indonesia, perolehan data dan atau informasi oleh Bank Indonesia. Agar memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran yang cemumuah, Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pelaku industri, asosiasi, serta otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan sistem pembayaran yang efektif melalui 3 pendekatan, di mana industrial approach, public interest approach, collaborative approach. Ketiga pendekatan dimaksud akan menentukan model bisnis dan business arrangement di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan dan resiko yang akan menjadi pertimbangan di dalam perumusan arah kebijakan Bank Indonesia.